Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian? Alhamdulillah, semuanya pasti sehat dan ceria. Baik, anak-anakku kelas 4 yang hebat. Di video kali ini kalian akan belajar matematika bersama Bu Eri untuk materi pecahan senilai. Di pecahan senilai ini nantinya kalian diharapkan bisa memahami arti pecahan senilai. Yang kedua, kalian nantinya bisa menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Coba kalian perhatikan gambar A. Di gambar A ini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian. Lalu satu bagiannya diarsir dan satu bagian lagi tidak diarsir. Pecahan untuk menyatakan bagian lingkaran yang diarsir dari seluruh bagian lingkaran adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan tersebut dapat ditulis 1/2. Perhatikan gambar B. Lingkaran di gambar B dibagi menjadi 4 bagian, lalu 2 bagian diarsir dan 2 bagian lagi tidak diarsir. Pecahan untuk menyatakan bagian lingkaran yang diarsir dari seluruh bagian lingkaran adalah 2 dari 4 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/4. Perhatikan gambar C. Lingkaran di gambar C dibagi menjadi 6 bagian. 3 bagian diarsir dan 3 bagian lagi tidak diarsir. Pecahan untuk menyatakan bagian lingkaran yang diarsir dari seluruh bagian lingkaran adalah 3 dari 6 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/6. Perhatikan gambar D. Lingkaran di gambar D dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagian diarsir, 4 lagi tidak diarsir. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian lingkaran yang diarsir dari seluruh bagian lingkaran adalah 4 dari 8 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 4/8. Coba kalian amati lingkaran di gambar A, B, C, dan D. Ternyata bagian daerah yang diarsir pada setiap lingkaran tersebut sama besar. Ini berarti 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Berdasarkan gambar-gambar tadi yang sudah kita bahas. Jadi 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Bagaimana menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan? Ada 2 cara. Yang pertama, dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dapat juga dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bagaimana menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan? Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini ada pecahan 6/10. Caranya bagaimana? Sama dengan 6/10 dikalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Di sini pembilangnya dikalikan dengan 2, begitu pula penyebutnya harus dikalikan dengan 2. Sama dengan ketemu berapa nantinya? Oke, pembilang kali pembilang yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Penyebut kali penyebut yaitu 10 kali 2 sama dengan 20.
Jadi 6/10 senilai dengan 12/20. Atau bisa juga ditulis 6/10 sama dengan 12/10. Bagaimana menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan dengan cara membagikan bilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan ada pecahan 6/10. Caranya sama dengan 6/10 dibagi dengan bilangan yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Oke, di sini 6 pembilangnya, 10 penyebutnya, sama-sama dibagi dengan 2, baik pembilang maupun penyebutnya. Sama dengan nantinya ketemu berapa. Pembilang dibagi pembilang yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Penyebut dibagi penyebut yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 6/10 senilai dengan 3/5, atau bisa juga ditulis 6/10 sama dengan 3/5. Kesimpulannya, 6/10 sama dengan 12/20 sama dengan 3/5. Artinya 6/10 senilai dengan 12/10 dan senilai dengan 3/5. Intinya anak-anak, mau dikalikan ataupun mau dibagikan, yang penting pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitu juga kalau mau dibagi, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Maka hasilnya pasti menjadi pecahan yang senilai. Agar kalian lebih paham, coba perhatikan contoh soal nomor 1 ini. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 1/4 dengan cara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang pertama, 1/4 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 2. Jadi baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama dikalikan 2. Sama dengan berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. 4 kali 2 yaitu penyebutnya sama dengan 8. Jadi di sini 1/4 sama dengan 2/8. Kita cari lagi. Tadi yang dimintakan 3 pecahan. Masih ketemu 1 pecahan yaitu 2/8. Yang kedua, 1/4 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 3, baik pembilang maupun penyebutnya. Sama dengan ada berapa? Pembilang kali pembilang yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Penyebutnya 4 kali 3 sama dengan 12. Ketemulah pecahan yang senilai dengan 1/4 yang kedua. Kemudian kita mencari pecahan yang ketiga. 1/4 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 4. Jadi pembilang maupun penyebut dikalikan dengan 4. Sama dengan ketemu berapa? Pembilangnya 1 kali 4 sama dengan 4. Penyebutnya 4 kali 4 sama dengan 16. Ketemulah pecahan yang ketiga. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8, 3/12, 4/16. Anak-anak, untuk menentukan bilangan yang sama baik di pembilang maupun di penyebutnya tidak harus dimulai dengan 2, 3, ataupun 4. Terserah kalian. Yang penting ketika kalian mengalihkan pecahan itu, baik pembilang maupun penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya kalian bisa langsung dikalikan, sama-sama dikalikan 5, Bu. Boleh. Sama-sama dikalikan 10, Bu, baik pembilang maupun penyebutnya. Boleh. Oh, dikalikan dengan 15, Bu. Boleh. Terserah. Oh, saya dari 1, Bu. Dari 1, 2, 3. Boleh. Yang penting pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Gitu ya anak-anak. Contoh soal nomor 2.
Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Untuk nomor 2 ini ada 4 soal ya. Yang pertama yaitu A, 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Yang B, 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. C, 3 per titik-titik sama dengan 6 per 8. D, titik-titik per 5 sama dengan 6 per 15. Tugas kalian adalah mencari bilangan yang belum diketahui, yang masih titik-titik. Caranya sesuai dengan perintahnya, yaitu mengalihkan dengan bilangan yang sama. Sekarang kita bahas soal yang A. 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Caranya 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya, sama dengan titik-titik per 4. Coba kalian amati antara deretan di pembilang maupun deretan di penyebut. Ternyata di deretan pembilang ada 2 bilangan atau 2 titik-titik yang belum diketahui. Sedangkan di deretannya penyebut ada 1 bilangan atau 1 titik-titik yang belum diketahui. Maka langkah kalian adalah mengerjakan yang deretan penyebut. Mengapa? Karena di sana hanya 1 bilangan yang belum diketahui, yaitu 2 kali berapa yang hasilnya 4. Oke, silakan kalian hitung 2 kali berapa yang hasilnya 4? Iya, 2 kali 2 sama dengan 4. Karena di sini penyebutnya sudah dikalikan 2, maka pembilangnya otomatis ikut juga dikalikan dengan 2. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. Maka ketemulah sudah pecahan yang senilai dengan 1/2. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4 atau 1/2 sama dengan 2/4. Sekarang soal yang B. 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. Caranya 2/3 sama dengan 2/3 dikalikan titik-titik per titik-titik. Nah, itu nanti tugas kalian untuk mencari bilangan yang sama, ya, baik pembilang maupun penyebut, sama dengan 6 per titik-titik. Nah, sekarang kalian amati dulu di deretannya pembilang. Ternyata di sana ada 1 bilangan yang belum diketahui. Sedangkan di deretannya penyebut ada 2 bilangan yang belum diketahui. Maka langkah kalian adalah mengerjakan yang deretan pembilang. Mengapa? Karena di sana hanya ada 1 bilangan yang belum diketahui. Oke, di sana di deretan pembilangnya adalah 2 kali titik-titik sama dengan 6. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 6? Ingat perkalian dengan 2. Kalian cara mengingatnya 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, maka titik-titik di sini hasilnya bilangannya adalah 3. Karena pembilangnya sudah dikalikan 3, otomatis penyebutnya juga dikalikan berapa, anak-anak? Iya, dikalikan dengan 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Mudah ya. Jadi 2/3 senilai dengan 6/9 atau 2/3 sama dengan 6/9. Soal yang C. 3 per titik-titik sama dengan 6/8. Caranya 3 per titik-titik sama dengan 3 per titik-titik dikalikan dengan titik-titik per titik-titik sama dengan 6/8. Kalian amati dulu deretan di pembilang ada 1 bilangan yang belum diketahui. Di deretan penyebut ada 2 bilangan yang belum diketahui. Maka langkah kalian adalah mengerjakan yang deretan pembilang.
Di deretan pembilang ada 3 kali titik-titik sama dengan 6. Artinya 3 kali berapa yang hasilnya 6. Ingatlah perkalian dengan 3. Oke, berapa anak-anak? Iya, jawabannya adalah 2. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Jika pembilangnya sudah ketemu 2, maka otomatis penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. Maka akan ketemu titik-titik kali 2 sama dengan 8. Jadi angka berapakah jika dikalikan 2 sama dengan 8? Kalian ingat perkalian dengan 2. 2 kali 1, 2 kali 2, begitu seterusnya ya. Iya, sudah ketemu anak-anak? Oke, ternyata bilangannya adalah 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka yang 3 per titik-titik tadi, jawabannya bilangannya adalah 4. Jadi 3 per 4 senilai dengan 6 per 8 atau 3 per 4 sama dengan 6 per 8. Soal yang terakhir, yang D. Titik-titik per 5 sama dengan 6 per 15. Caranya titik-titik per 5 sama dengan titik-titik per 5 dikalikan titik-titik per titik-titik sama dengan 6 per 15. Amati dulu deretan pembilang, ternyata ada 2 bilangan yang belum diketahui atau 2 titik-titik yang belum terisi. Di deretan penyebut ada 1 bilangan yang belum diketahui atau 1 titik-titik yang belum terisi. Maka langkah kalian mengerjakan yang hanya 1 bilangan yang belum diketahui, yaitu di deretan penyebut. 5 kali titik-titik sama dengan 15. 5 kali berapa ya? Oke, ingat perkalian dengan 5. Berapa? Ya, jawabannya adalah 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Karena penyebutnya sudah dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Maka titik-titik kali 3 sama dengan 6. Jadi bilangan berapa ya yang dikalikan 3? Itu hasilnya 6. Oke. Berapa anak-anak? Iya, betul. Jawabannya adalah 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka titik-titik per 5 tadi jawabannya adalah 2, yaitu 2 per 5. Jadi 2 per 5 senilai dengan 6 per 15 atau 2 per 5 sama dengan 6 per 15. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kalian dapat manfaat dan barokah. Selamat belajar, sampai ketemu dengan Bu Eri di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.